azan. Ya, silakan azan pimpin dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, sekarang silakan lihat di kanan dan di kirinya. Sebelah kanan, sebelah kirinya. Apakah ada teman kita yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada. Ada berapa orang? Ada? Ada satu orang? Dua orang? Dua atau satu? Dua. Apa keterangannya? Izin dan sakit. Izin dan sakit. Oh, berarti ada teman kita yang sakit ya. Kita doakan bareng-bareng ya teman kita, semoga cepat diberikan kesembuhan ya, agar nantinya besok dia bisa lagi bersekolah bersama-sama ya. Oke, selanjutnya silakan berdiri semua dulu. Akan menyanyikan lagu Bagi Nasional. Berdirinya dalam posisi siap. Nah, tahu posisi siap gimana? Tangan dikepal di sebelah kanan kiri ya, apakah kanan kiri? Posisi siap dulu. Bulan, posisi siap. Mulai ya. Selanjutnya silakan duduk kembali, tapi masih dalam posisi yang ada tangannya taruh di atas pahanya, tangan di atas paha tangan, ya. Tangan di atas paha, kita akan melakukan relaksasi dulu ya, melakukan relaksasi fokus untuk pikiran ya. Sekarang nanti ibu akan memberi aba-aba kalian untuk menarik nafas lalu buang ke perlahan ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, tarik nafas, buang. Lagi, tarik nafas, buang. Lagi ya, sekali lagi. Tarik nafas, buang. Oke. Oke, minggu kemarin kan kita sudah belajar mengenai bangun datar ya. Ada yang masih ingat nggak apa saja bangun datar itu? Apa saja? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, Ganjar. Segitiga, terus persegi, Ya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Najwa. Bangun datar itu ada segi 4, ada persegi panjang, ada genjang dan lain sebagainya. Nah, kita kan kemarin itu sudah belajar untuk mengelompokkan bangun datar tersebut berdasarkan dengan jumlah sisinya ya, jumlah sudutnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengelompokkan juga, tapi bukan lagi mengelompokkan bangun datar.
kita hari ini akan belajar untuk mengelompokkan data. Nah, tapi sebelum itu, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu agar nantinya kalian dapat mempraktikkan cara mengumpulkan data menggunakan teknik turun atau tabel secara akurat. Selain itu, kalian juga akan mampu menyimpulkan yang mana frekuensi yang tertinggi, data tertinggi dan data terendahnya ya dari tabel dari data yang sudah kalian dapatkan itu. Nah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, di sini Ibu punya soal dulu yang harus kalian jawab ya. Bagiin dulu ya. Oke, mengerjakan soal ini itu Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Kalau ada soal yang kurang dimengerti, silakan dikerjakan ya. Kasih nomor handphonenya ya, jangan lupa. Ja, 5. Oh, Ini. Dan ngerti? Ibu, ini maksudnya misalnya ini ada 4 ya, jadi terus kalau ada garis miringnya ini jadi 5 aja. Oke, ada masalah? Bisa?
tinggal 3 menit lagi ya. Ini dari kata Miss, yang mana apa sih? Maksudnya batu terus ya? Batu terus 8. iya, terus angka 8. Ini ya? Ini ya berarti Iya. makasih Miss. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sudah selesai? Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul ya. Coba baru 1 orang nih yang kumpul. Sudah ya? Ya. Nomor 9 itu jika terdapat kesalahan kesehatan buruk maka dan Anda mengalami dampaknya terhadap penentuan yang terjadi. Jika nilai produknya salah ya, itu masih nggak kalau misalnya nih ada peserta didik yang membantu tapi tidak melakukan dia pakai huruf yang kayaknya jadi apa yang salah? Ya. Nah, jadi contoh misal
yang cita-citanya mau jadi detektif? Tidak ada? Tidak ada, tidak apa-apa ya. Jadi kita hari ini akan menjadi seorang detektif yang akan membantu ibu kantin dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini sudah ada masalah nih. Ibu kantin itu banyak sekali membeli stok susu rasa jahe karena sedang diskon. Tapi pada saat ibu kantin menjualnya di kantin sekolah, ternyata banyak anak-anak yang tidak menyukai susu rasa jahe. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi ya jika ibu kantin terus-menerus membeli barang yang tidak sesuai dengan data yang ada di kantin? Ibu kantin rugi. Iya, pintar sekali. Jadi yang akan terjadi dengan ibu kantin jika dia tidak melihat data itu, ibu kantin akan mengalami kerugian. Contohnya seperti di stok susu jahe ini. Ibu kantin kan tidak nih, ibu kantin itu tidak melihat data, jadi dia membeli susu rasa jahe karena sedang diskon, jadi dia membeli banyak susu rasa jahe, tetapi banyak siswa yang tidak mau susu rasa jahe. Akibatnya susu rasa jahenya itu banyak yang basi. Jadi ibu kantin mengalami kerugian. Lalu bagaimana caranya kita membantu ibu kantin supaya dia bisa tahu nih apa makanan yang disukai oleh siswa maupun yang tidak disukai oleh siswa? Satu-satu, tunjuk tangan satu-satu. Siapa? Ini. Menggunakan data, Rega. Buat turut. Ada lagi, Najwa? Mencatat setiap susu yang dibeli, susu yang berasal lain yang dibeli siswa. Oke, ada lagi? Oke, jadi jawabannya sudah tepat semua ya. Tapi di sini ibu mau menambahkan. Jadi yang caranya itu dengan ibu kantin, kita membantu ibu kantin membuat data makanan ataupun barang yang disukai oleh siswa dan tidak disukai oleh siswa, agar nantinya pada saat ibu kantin itu membeli barang ke pasar lagi, dia bisa melihat data. Oh, ternyata susu rasa jahe itu sedikit peminatnya, tapi susu rasa coklat itu banyak peminatnya. Jadi kira-kira ibu kantin itu lebih cocok membeli stok yang banyak yang mana? Susu yang rasa apa? Susu yang rasa coklat, agar tidak mengalami kerugian lagi ya. Oke, nah ini adalah situasi dari kantin yang permasalahan yang ada di kantin, di mana di sini ada susu coklat. Itu stok awalnya ada 30. Terus yang terjual itu ada 28 dan sisanya ada 2 ya. Jadi ini menunjukkan kalau susu coklat ini banyak diminati. Sedangkan susu jahe itu stok awalnya ada 25. Tapi yang terjual itu cuma 3. Sedangkan sisanya itu ada 22. Berarti susu jahe tidak terlalu banyak diminati ya. Nah, tadi kan ibu sudah bilang nih kalau kita akan menjadi seorang detektif data yang membantu ibu kantin. Nah, sebelum kita menjadi seorang detektif data, kita harus mengetahui dulu pengertian dari data tersebut ya. Oke, sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak pengertian dari data? Data adalah hal yang benar adanya yang sudah kenyataan. Iya, yang benar-benar terjadi, tepat sekali dan juga. Jadi data itu merupakan informasi nyata ataupun informasi yang diperoleh secara langsung sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, kenyataan ataupun situasi yang akan kita teliti itu ya. Nah, informasi data ini itu harus dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Jadi tidak boleh dipalsukan, pinter. Nah, data ini anak-anak itu terbagi lagi menjadi 2. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu berisikan kata-kata. Contohnya nih, saat ibu mau mengetahui ayam, misal ibu
mau tahu ayah ini kesukaannya apa. Jadi ibu tanya, ayah, makanan kesukaan ayah apa? Kentang goreng. Jadi jawabannya berupa kata ya, jadi kata-kata. Jadi tidak bisa diukur oleh nilai maupun angka ya. Dan selanjutnya itu ada data kuantitatif. Sedangkan kuantitatif ini data yang berupa angka. Contoh nih, Miss mau mengetahui kalau di kelas ini itu sudah paham belum dengan materi yang Miss ajarkan. Lalu Miss mengadakan kuis maupun atau ulangan harian. Dari sana Miss mendapatkan data kalau misal ada si A itu mendapatkan nilai 70, si B mendapatkan nilai 80, si C mendapatkan nilai 60. Nah, dari sanalah nanti Miss bisa urutkan. Oh, ternyata di kelas 5 Al-Hijabah ini anak-anaknya sudah paham materi yang Miss jelaskan ya. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini ada yang pertama tes, seperti yang Miss katakan tadi, contohnya seperti ulangan harian tadi ya. Jadi nanti hasilnya itu akan berupa angka ya. Selanjutnya ada bertanya langsung atau wawancara. Contohnya seperti yang Miss tanyakan tadi kepada ayah. Jadi di wawancara ini itu adanya timbal balik antara siapa yang mewawancarai dan yang diwawancarai ya. Yang ketiga ada kuesioner. Nah, kuesioner atau angket ini itu sama seperti wawancara, tapi bedanya itu dalam bentuk kertas ataupun tes. Nah, jadi di kuesioner ini sama ya, hampir sama dengan wawancara, tapi bedanya di tes tadi lah. Selanjutnya ada pencatatan langsung atau observasi. Nah, contohnya, misal nih, Miss di sini ingin mengetahui jumlah siswa laki-laki yang hadir pada hari ini. Miss bakal ngapain? Nanya. Selain nanya, melihat, pinter. Miss akan melihat, lalu menghitung, misal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang ada di kelas 5 Al-Hijabah ini laki-lakinya ada berapa siswa? 10 siswa ya. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, itu ada yang namanya penyajian data. Di penyajian data ini itu ada piktograf atau diagram gambar. Misal nih, di kantin sekolah itu yang laku, misal donat nih, ada 30 donat yang laku. Nah, kita gunakan diagram gambar ini. Menggunakan diagram gambar ini seperti simbol anak-anak. Jadi misal nih, kita mau ada data 30 donat yang laku. Kita mau buat ke diagram gambar. Kita gambar donatnya. Nih, kalau Miss buat satu donat ini mewakili 5 donat, artinya kalau ada data 30 yang terjual, Miss harus menggambar berapa donat? 6 donat. Nah, jadi Miss harus menggambar 6 donat ya. Nah, selanjutnya itu ada diagram rata. Nah, diagram patang ini garis mendatar ke bawah ini berisikan objek yang akan kita amati. Sedangkan garis lurus ke atas itu adalah frekuensi ataupun jumlah dari data yang kita amati. Misal nih, Miss mau mengetahui misal jumlah anak-anak kelas Al-Hijabah yang tidak masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai 1 minggu ya. Nih, misal di sini
semakin rendah itu menunjukkan semakin Tinggi. sedikit ya. Nah, selanjutnya tulus dan frekuensi, tabel frekuensi ya. Nih, selanjutnya itu ada tabel frekuensi. Nah, tabel frekuensi ini itu berisikan untuk tabel sebelah sini itu berisikan informasi ataupun objek yang akan kita teliti. Sedangkan sebelahnya itu berisikan jumlah ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya tulus. Nah, ada yang tahu tulus? Tahu. Udah tahu ya tulus? Kira-kira ciri-ciri tulus itu seperti apa? Garis tegak. Ada berapa garis tegaknya? Ada 4. Lalu satunya garis miring ya. Itu kalau 4 garis tegak dan 1 garis miring itu menunjukkan berapa nilainya? 5 ya. Nah, jadi ini contohnya tulus ya. Jadi kalau Miss membuat ada 3 tulus seperti ini nilainya berapa? 15 ya. Nah, sekarang Miss mau tanya nih. Kira-kira kenapa kita harus menulis menggunakan tulus? Kenapa kita tidak langsung menulis angkanya saja? Memudahkan perhitungan. Apa lagi? Hah? Membuat kita agar tidak lupa dalam perhitungan ya. Contohnya nih, misal kalian disuruh untuk menghitung data dari 1 sampai 100. Dari angka 1 sampai 100 mungkin saja kalian masih lancar ya membacanya. Namun saat pada data ke 60 sampai ke 100 kalian mulai lupa. Misal di 70, 71, 72, 73. Nah, setelah itu kalian tiba-tiba lupa. Tadi kira-kira saya sudah berhitung di 73 atau 74 ya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang bakalan kita lakukan? Menghitung ulang. Iya, jadi kita akan menghitung ulang ya karena kita lupa perhitungannya. Nah, jadi itulah kegunaan dari tulus ini anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada cara kita membaca data. Nih contohnya, nilai tertinggi ini jumlah nilai dengan data yang paling banyak ya. Contohnya misal di diagram batang nih. Jadi nilai tertingginya yang mana? Hari Senin.
Jadi setiap angka 5 dan kelipatan 5 itu tangannya disilang lagi. Yuk, dicoba ya. Tepuk turus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi. Tepuk turus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus semangat lagi. Oke, silakan duduk lagi. Oke, sekarang Miss bakalan bagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Di sini Miss akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Untuk kelompok 1 dan 2 itu tugasnya mengamati gambar. Kelompok 3 dan 4 itu tugasnya wawancara. Dan kelompok 5 dan 6 tugasnya mencari gambar ya. Miss sudah letakkan beberapa gambar di sana. Nanti kalian cari dan hitung. Lalu setelah itu buat terus ya. Oke, Miss sebutin dulu ya kelompoknya. Oh iya, jadi nanti kelompok 1 di sini, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kelompok 1, Aime, Dila, Klianta, Muhammad, Zafran, Isami, Regan, Alfat. Ini kelompok 1 sini. Kelompok 2, Gaiska, Latisya, Aldani, Nadifa, Muhammad Rafid. Kelompok 3, Nesa Jalal, masuk tadi ya, Nuri Ambar, Asraf, Alma Ihsan, dan Adiba. Kelompok 4, Farhan Abdillah, Siti Rukaya, Kairunisa, Raihan Alfarid. Ada semua kan nomornya? Oke, kelompok 5, Muhammad Kenzo, Bulan Taksaka, Pratista, dan Elisia Aiko. Kelompok 6, Raisa, Davia, Nazwa, Muhammad Azam, dan Berliana Jasmine. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing. Berpisahnya jangan sudah? Ini kelompok berapa tadi?
Kelompok 2 mengamati minuman yang laku terjual. Dulu nanti setelah itu diubah menjadi frekuensi ya. Jadi misal nih, jadi nanti hitung dulu misal nih yang kamu kan berapa nanti buat berikutnya. Udah? Nih kelompok kalian tugasnya jadi nanti dibagi kelompoknya, misal ada yang bertugas untuk menulis, ada yang bertugas untuk wawancara. Nah, misal nih yang ini wawancara kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 wawancaranya. Nanti setelah didapatkan datanya baru kembali ke kelompok masing-masing. Tapi sebelum itu wawancara dulu. Ini wawancara dulu teman kelompoknya ini. Jadi kami dapatnya apa dari mereka? Nah, kalian mewawancarai waktu favorit belanja ya, misal nih si ini Asraf kan? Nah, si Asraf bertanya ke Ruri, Ruri belanja itu paling seringnya hari apa? Pas apa? Misal di pertama, kedua, atau pulang sekolah, atau sebelum masuk sekolah, sebelum jam pelajaran gitu ya. Nah, kelompok lain juga sama pertanyaannya gitu. Jadi nanti objeknya bisa nih, ini istirahat pertama ada berapa orang? Jadi nanti kalian
Yang paling sering kita sukai mengetahui bahwa tidak ada yang menyukai rasa asam. Ini kan berdasarkan data objektif sekali sebaiknya lakukan dan memperbanyak stok makanan manis dan memperbanyak makanan asam agar menghindari kulitnya terfungsi sehat. Berikut analisis kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kelompok 4 sudah mempresentasikan rasa yang paling banyak disukai oleh siswa. Coba tadi rasa apa yang paling banyak disukai? Manis. Rasa manis. Yang tidak disukai? Asam. Rasa asam. Jadi kelompok 4 kira-kira misinya berhasil nggak? Berhasil. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, karena misi kelompok 4 sudah berhasil, maka Miss akan memberikan 1 bintang untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Terima kasih. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Yang nilainya terbanyak Aku ada sulap. Oke, anak-anak, nanti lagi ya, mengerjakannya nanti lagi. Sekarang tadi sudah ada satu kelompok ya yang sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Yang lainnya silakan presentasinya di minggu depan. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai tulus ya, tulus frekuensi data. Nah sekarang siapa nih yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Najwa? Ya, silakan. Kita hari ini belajar tentang manfaat menghitung memakai rumus dan juga berbagai macam cara teknik untuk menghitung data dan menyelesaikan masalah hitungan juga. Ya, tepuk tangan dulu untuk Najwa ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai data ya, mengenai cara membuat data dan penyajian data. Nah, di sini mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Silakan masukkan lagi barang-barangnya. Tapi sebelum itu, Miss mau kalian memutuskan, jika kalian, nah, jika kalian apa perasaan kalian